Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik terkasih. Kita jumpa lagi di acara Renungan Satu Hati Sapaan Tuhan tiap pagi di hari Rabu 17 Agustus 2022 di bulan Agustus ini dengan tema Dalam Hatiku Aku Menyimpan Janjimu. Sedangkan untuk renungan kita pada pagi hari ini dengan subtema Teguh Berpegang pada Janjinya, didasari dari firman Tuhan Kejadian 9 ayat 11 sampai dengan 13. Namun sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini kami kembali sujud menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur atas segala berkat dan kasih karunia-Mu, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu semalam kami beristirahat, dan pagi hari ini bangun kembali dengan nafas pemberian-Mu. Namun sebelum kami anak-anak-Mu melakukan kegiatan kami masing-masing, tuntun dan sertai Bapa, biarlah kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi dasar hidup dan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, saya dibantu oleh adik Bubun, Jemaat Pra-Remaja Gereja Kristen Jawa, Condong Catur Sleman, Yogyakarta. Silahkan adik Bubun. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kejadian 9 ayat 11-13 yang demikian. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Bubun atas kesempatan yang telah dipakai untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menuntun dan menyertai kehidupan adik Bubun sehari-hari bersama keluarga. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, subtema kita pada pagi hari ini teguh berpegang pada janjinya. Saat berkampanye, ada banyak calon pemimpin atau wakil rakyat melontarkan janji-janjinya supaya orang memilih dia. Namun, setelah terpilih mereka lupa pada janji-janjinya. Dari hal-hal semacam ini, tidak mengherankan jika dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Masyarakat tidak mudah percaya pada janji. Bagi mereka yang penting adalah tindakan, bukan janji. Memegang janji hanya akan membuat mereka tersiksa dalam ketidakpastian, atau mereka menjadi masa bodoh dan tidak lagi peduli pada apapun, siapapun,
termasuk kepada para pemimpin, wakil rakyat, dan lain-lain. Hal ini sangat berbahaya jika sampai merembet pada masalah religius. Ketika seseorang mulai tidak percaya dan meragukan janji Tuhan, maka ini adalah persoalan serius. Bagaimana mungkin kita tidak percaya kepada janji Allah? Seperti tertulis dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17 yang mengisahkan hukuman air bah yang ditutup dengan janji Tuhan bahwa dunia tidak akan pernah lagi dihukum dengan bencana serupa. Janji Allah itu mutlak akan dipenuhi, tidak tergantung kepada perilaku makhluk ciptaannya, sekalipun yang ditimbulkan hati manusia adalah jahat dari sejak kecilnya, seperti tertulis di Kejadian 8 ayat 21. Tanda perjanjian Allah tertulis, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Itu bisa dibaca di Kejadian ayat 13 sampai 14. Banyak yang menerjemahkan busur Allah itu dengan pelangi. Kita bersyukur memiliki Allah yang selalu setia pada janjinya. Oleh karena itu, hendaklah kita juga tetap teguh berpegang pada janji Allah tersebut. Dengan sikap penuh kesabaran, kepercayaan, dan ketaatan, janji Tuhan selalu digenapi pada saat yang tepat. Lalu bagaimana dengan kita menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia? Sebab Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, terang tanpa hujan, kegembiraan tanpa tangisan, tetapi Dia berjanji akan selalu memberi kekuatan menghadapi semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, kita tutup renungan pada pagi hari ini. Marilah kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu menuntun dan menyertai kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan akan menjadi dasar hidup dan kehidupan kami semua dan melakukan tugas dan kewajiban kami masing-masing. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan semuanya ke tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.